Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Saya ingin berbagi cerita, mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat bagi saya pribadi ya, dan juga bagi teman-teman semuanya, menjadi pengingat bahwa kita sebagai manusia harus memanusiakan manusia, harus menghormati sesama manusia lainnya. Karena ada kejadian kemarin saya dapat cerita. Jadi ceritanya di suatu tempat ada orang bawa mobil sedang mencari lahan parkir, terus oleh security, petugas parkir di tempat tersebut diarahkan, tapi yang keluar dari mulut orang tersebut itu bukan terima kasih, tapi ini kan tidak patut. Dia sudah ditolong, bukannya berterima kasih malah mengatakan yang tidak sepatutnya. Ibarat bahasa Surinamenya ditulung malah mentong ya. Atau ibarat kita ya menolong ular ya. Ular terjebak, kita tolong malah dia matuk kita. Tentu sangat tidak etis apapun alasannya, apapun pangkat atau derajat orang tersebut. Bukan berarti misalkan dia punya kedudukan di dunia ya, dia berhak mengatakan hal yang tidak pantas kepada orang yang telah membantu dia menemukan lahan parkir, membantu dia memarkirkan mobilnya, membantu dia mengarahkan mobilnya untuk mendapatkan tempat parkir. Karena tidak hanya security, mohon maaf ya, mungkin profesi-profesi yang dianggap sebelah mata oleh orang lain, misalkan pemulung, petugas kebersihan, apalagi buruh, mungkin kuli bangunan dan sebagainya, termasuk security. Itu kan sebenarnya profesi mulia, sangat mulia bagi saya. Kenapa? Karena dalam Islam contoh pemulung dan petugas kebersihan, Islam mengajarkan kita untuk hidup bersih. Allah mencintai kebersihan. Bahkan Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman, kebersihan sebagian daripada iman. Berarti orang yang profesinya membersihkan lingkungan berarti dia melaksanakan setengah iman. Luar biasa ya. Tidak kalah mulia mungkin dibanding dokter yang membantu orang untuk sehat. Tidak kalah mulia mungkin dengan guru dan dosen membantu anak bangsa untuk belajar dan sebagainya. Terlebih dia seorang manusia, dan manusia kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan? Di dalam Al-Qur'an disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Jadi kedudukan, pangkat, harta, ketampanan atau kecantikan fisik ya, sama sekali tidak berharga di hadapan Allah kecuali iman dan takwa. Itu semua yang tadi akan menjadi berharga jika digunakan untuk membantu meningkatkan iman dan takwa kita. Kita punya harta, Allah anugerahi berkelebihan ya, kita sedekahkan. Itu menolong kita untuk lebih bertakwa kepada Allah. Kita punya kedudukan atau jabatan, membuat kita lebih bermanfaat bagi orang banyak. Itu mendekatkan kita kepada lebih bertakwa kepada Allah. Melalui video ini, setidaknya saya ingin menasihati diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya. Marilah kita sopan santun terhadap orang lain. Karena coba posisinya jika dibalik. Di kisah tadi coba posisinya orang yang bawa mobil tersebut, dia sebagai satpam yang sudah menolong terus dikata-katai tidak baik. Tentu sakit hati ya. Dan level sakit hati orang beda-beda. Yang sabar mungkin akan sabar, akan mendoakan kebaikan. Tapi yang tidak akan menjadikan memiliki dendam akhirnya. Jangan sampai pada diri kita itu muncul kesombongan. Jangan sampai pada diri kita itu muncul mentang-mentang punya kedudukan, punya harta dan sebagainya. Karena di dalam Islam, anak-anak yang banyak, harta, kedudukan itu semua adalah
titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa kapan saja mengambilnya. Contoh nyata kisah Nabi Ayub alaihissalam. Anaknya diambil, hartanya diambil, bahkan beliau diuji dengan penyakit. Selain ujian, harta, kedudukan dan sebagainya itu juga bisa menjadi fitnah ya. Anak-anak harta kita bisa menjadi fitnah. Anak kalau tidak berbakti, tidak soleh-soleha, orang tuanya misalkan ahli ibadah tapi anaknya malah narkoba dan sebagainya, itu menjadi fitnah bagi orang tua. Harta pun sama, kalau tidak dikelola dengan baik bisa jadi fitnah ya. Misalkan ya bisa dituduh macam-macam, wah nyupang dan sebagainya, kan masih ada terjadi di masyarakat kita. Jadi selain ujian bisa menimbulkan fitnah, juga ada yang bisa menyebut sebagai istidraj. Jadi melalui video ini saya ingin berpesan ya, mari hormati orang lain, berlaku sopan santun. Kita mentreatment orang lain, memposisikan seolah-olah bagaimana jika kita ada di posisi orang tersebut, gitu ya teman-teman. Ya ini bukan menggurui, saya hanya ingin sedikit mengingatkan bagi saya pribadi, barangkali kemudian hari saya menonton video saya ini bisa menjadi pengingat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.